Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani Putri dari kelas 10 IPA 9. Sekarang saya akan menceritakan tentang biografi Era Kartini. Kelahiran. Era Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Era Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar RA yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun setelah menikah, sesuai dengan tuntutan adat Jawa, kepanjangan dari gelar RA tersebut berubah menjadi Raden Ayu. Hari kelahiran Era Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. Latar belakang keluarga. R.A. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah dari R.A. Kartini merupakan putra Pangeran Aryon Jondronegoro IV. Meskipun ibu dari R.A. Kartini merupakan istri pertama, namun ibu dari R.A. Kartini bukan istri yang utama. Ibu dari R.A. Kartini bernama Emang Ngasirah. Beliau adalah seorang kiai di Telukawur, Surabaya. Emang Ngasirah sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan. Padahal, di masa kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Itulah penyebab ayah Era Kartini menikahi Raden Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah Era Kartini kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah Era Kartini dilahirkan. Masa remaja. Kakek dari Era Kartini adalah bupati pertama yang sudah memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sedangkan Era Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, baik kandung maupun tiri. Era Kartini sendiri merupakan putri tertua di antara saudara sekandungnya. Kemudian, Era Kartini bersekolah di ILS hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun, Era Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Era Kartini sangat pandai bahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-teman dari Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon yang sangat mendukung Era Kartini. Dimulai belajar surat menyurat inilah, Era Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Lalu beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah kala itu. Era Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan para wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Baginya, seorang wanita harus mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh Era Kartini. Pasca pernikahan hingga wafat. 12 November 1903, tepatnya ketika Era Kartini berusia 24 tahun, beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Suami Era Kartini tersebut telah memiliki 3 orang istri. Suami dari Era Kartini sangat memberi pengertian tentang keinginan Era Kartini. Bahkan beliau membebaskan dan mendukung Era Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang, yang saat ini telah menjadi gedung pramuka. Dari pernikahannya dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Era Kartini dikaruniai seorang putra bernama RM Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Sangat disayangkan, 4 hari setelah Era Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, Era Kartini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Sedangkan Susalit Jojo Adiningrat sendiri sempat menjabat sebagai Mayor Jenderal pada masa kependudukan Jepang, di mana dirinya kemudian memiliki anak bernama R.M. Budi Setio Susalit yang merupakan cucu Era Kartini. Lalu R.M. Budi Setio Susalit menikah dengan wanita bernama Rai Sri Biatini Budi Setio Susalit. Kemudian dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak yang merupakan cicit Era Kartini. Masing-masingnya bernama Era Kartini Setiawati Susalit, R.M. Kartono Budiman Susalit,
R.A. Rokmini Sosalit, R.M. Samingon Bawadiman Sosalit, dan R.M. Rahmat Harjanto Sosalit. Yayasan Buku dan Penghargaan. Tepat pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van Deventer yang merupakan tokoh politik etis kala itu. Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Setelah wafatnya era Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh era Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Dur Duster Nicht Totlit, yang kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak 5 kali, dan khusus pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh era Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh era Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama kaum Belanda, sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita pribumi. Pemikiran era Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Tulisan era Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Kemudian, berkat jasa-jasa era Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan era Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan, Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir era Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.